Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Baik, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita buka pelajaran sejarah wajib pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita doakan semoga kalian di rumah beserta keluarga selalu sehat semuanya. Dan kita menyambung materi sejarah wajib kelas 10 pada pagi hari ini, yaitu tentang pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dan nanti yang dibahas adalah tentang banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kalau dalam buku paket yang kalian miliki di rumah, itu berada di halaman 63. Silakan sambil mendengarkan video ini juga melihat buku yang ada supaya pemaparannya bisa bertambah. Nah, jika kita mendengar kata Hindu dan Buddha, mungkin pikiran kita akan mungkin saja langsung terasosiasi atau tergambarkan seperti di Bali gitu, atau enggak patung yang besar. Itu adalah Hindu dan Buddha. Nah, ternyata di Indonesia perkembangan agama Hindu dan Buddha ini berasal dari pengaruh budaya India. Nah, India adalah salah satu negara yang berada di Asia Selatan ya. Jadi pengaruh budaya India ini masuk ke Indonesia itu melalui pelayaran, perdagangan, dan ada Selat Malaka. Nah, Selat Malaka, kalau kita buka peta, Selat Malaka itu berasal atau berada di Sumatera, memisahkan antara Sumatera dengan Malaysia. Nah, di situ adalah pusat perdagangan dan pelayaran pada zaman dahulu. Orang-orang India terkenal dengan berdagang, sehingga mereka singgah di Selat Malaka. Nah, ketika singgah, mereka menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha. Di dalam buku yang ada, bukti-buktinya ada. Kalau agama Buddha, ternyata bukti yang bisa didapat itu berada di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Di situ di buku disebutkan bahwa di Kota Bangun, di Kutai, Kalimantan Timur, ditemukan pula sejumlah patung Buddha yang memperlihatkan langgam seni Gandhara dari India Utara. Nah, ini artinya ternyata di Kutai ini juga menjadi tempat yang mendapat pengaruh budaya Buddha terlebih atau yang pertama ya. Sehingga nanti juga ketika kita akan membahas kerajaan Hindu, yang akan dibahas adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai, tempat etam ini ternyata menjadi menjadi daerah penyebaran Hindu dan membentuk kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, pengaruh budaya India tadi itu dibawa melalui pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka. Baik, di berikutnya ada teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Jadi agama Hindu itu masuk ke Indonesia setelah dipelajari oleh banyak ahli. Ada 5 teori yang mengatakan bahwa Hindu itu ke Indonesia seperti ini loh caranya. Yang pertama adalah teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, singkat saja kita akan mempelajari tentang teori-teori ini. Dan teori-teori ini biasanya akan terus berulang ketika kalian nanti mau SNMPTN, tes CPNS. Teori-teori seperti ini nih yang sering muncul ya. Jadi mohon disimak dengan baik sebaik-baiknya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Jadi teori Brahmana ini adalah dibawa oleh pendeta. Jadi kaum Brahmana ini adalah orang yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Weda itu adalah kitab sucinya agama Hindu. Sehingga Brahmana lah yang mempunyai kemampuan untuk menyebarkan agama Hindu itu secara utuh. Jadi kasta-kasta atau teori yang lain itu bisa terbantahkan karena itu tingkat keilmuan. Yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini adalah para prajurit. Jadi
orang-orang India yang sebagai prajurit, karena ada kekacauan politik, mereka kemudian lari ke Indonesia. Dan ketika mereka lari dan menuju Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu itu kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah teori Waisa. Nah, Waisa ini adalah pedagang. Nah, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu itu dibawa oleh pedagang. Jadi mereka sambil berdagang, mereka juga sambil berdakwah dalam tanda kutip ya. Mereka menyebarkan Hindu. Ayo sudah kita belajar Hindu. Karena pada waktu itu kondisi masyarakat juga banyak yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya tingkat pengetahuan mereka juga sangat sederhana. Sehingga mendapat sesuatu yang baru mereka akan tertarik. Nah, itu mereka menggunakan cara berdagang untuk menyebarkan agama Hindunya. Kemudian teori Sudra. Nah, Sudra ini adalah kasta orang-orang budak. Nah, ini teori ini menyatakan merekalah yang membawa agama Hindu itu ke Indonesia. Mereka mencari kehidupan lebih baik. Dia lari dari India karena kondisi yang sama dirasakan oleh orang-orang ksatria, sehingga mereka sampai ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Nah, kemudian yang teori arus balik. Nah, teori arus balik ini saya jelaskan secara verbal saja karena di slide-nya belum ada. Jadi teori arus balik ini adalah teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu bersekolah dalam tanda kutip menuntut ilmu ke India, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, orang-orang yang melakukan ini biasanya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Nah, mereka ini belajar ke India untuk mempelajari Hindu. Setelah mereka layak dan mengetahui seluk-beluk agama Hindu, dan kemudian mereka pulang dan akhirnya mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama itu. Masuknya agama Buddha ke Indonesia ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari para pedagang dan pendapat Dharma Duta. Dharma Duta itu adalah biksu. Yang pertama, pendapat para pedagang adalah para pedagang yang beragama Buddha itu 6 bulan berada di Indonesia atau di Nusantara untuk menunggu angin muson sebelum mereka kembali ke India. Jadi dalam waktu 6 bulan itulah mereka menyebarkan agama Buddha. Kemudian menurut pendapat Dharma Duta atau biksu, merupakan mereka adalah orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Jadi mereka sudah memiliki tugas untuk menyebarkan agama Buddha. Golongan Dharma Duta ini adalah orang pemuka ya, pemuka agama Buddha, adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Buddha yang mumpuni, sehingga mereka dengan mudah untuk menyampaikan Buddha kepada penduduk Nusantara pada waktu itu. Kemudian faktor yang menyebabkan agama Hindu-Buddha ini diterima di Indonesia, yang pertama adalah bahwa budaya Indonesia itu mempunyai kesamaan dengan Hindu dan Buddha. Budaya kita pada zaman prasejarah ada mengenal animisme dan dinamisme. Dan animisme dan dinamisme ini yang mempunyai kemiripan dengan Hindu-Buddha, sehingga masyarakat kita tidak kaget untuk menerima ajaran baru. Kemudian mereka tidak melalui paksaan. Strategi yang mereka gunakan untuk menyebarkan Hindu-Buddha adalah kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Nah, mereka menggunakan seni, kemudian mengajarkan agama Hindu-Buddha, kemudian mereka berdagang dan melalui perkawinan dengan penduduk lokal. Untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Baik, kita sampai di akhir dari pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita semua mendapat keberkahan. Tetap semangat, jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan keluarga kita, patuhi protokol kesehatan. Semoga wabah pandemi ini segera berlalu. Afan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.